hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. And alles kommt im richtigen Moment. Semua akan datang di waktu yang tepat. Tuhan tuh bakal ngejawab semua doa kita kok. Hanya di waktu yang tepat aja. Kan baik-baik saja. Sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah, dan takkan bisa berubah. Ya, perjalanannya panjang dan aku berangkat ke Eropa dengan program kapal pesiar tentunya. Akhirnya memutuskan untuk ke YIJ setelah pencarian beberapa tenaga bantu yang pengen membantu visaku. Nah, terus aku ketemulah dengan tim-tim yang cantik-cantik ini. Dengan YIJ, terus mereka bilang bisa untuk bantu siapkan aku buat bisa kembali ke sana, dokumen, terus persiapan bahasa, terus juga persiapan visa lah intinya. Aku pokoknya hampir nyerah di situ. Kenapa? Kayaknya Tuhan marah deh sama aku ini. Kayaknya kayak aku sempat berpikir negatif gitu gara-gara aku pernah nyanyiakan kesempatan kemarin yang pertama kan. Aku plus gitu lah, aku mau cari kerja aja lah di sini gitu. Ternyata di momen dimana aku udah pasrah, udah nyerah itu kayak Tuhan mah baik, dia langsung kasih gitu. Pasrah itu aku dapat email kalau aku harus ngambil visa aku, sudah sujud aku. Dia kayak sedih gitu loh, kayak aku langsung meluk orang tua aku langsung nangis, udah nggak percaya aku bakal balik ke sana gitu kan. Dan aku udah kayak janji pada diriku sendiri aku nggak akan ngecewain gitu. Aku akan menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Yang bisa merubah, dan takkan bisa berubah. Relakanlah saja. Aku bilang terima kasih banyak buat teman YIJ yang udah bantu aku buat bisa kembali ke Eropa. Aku sangat bangga sekali sama kalian dan semoga kalian bisa nyusul. Aku udah siap dan aku udah tahu gitu di bidangku aku bakal ngadepin resiko kayak gimana di sana. Ingat lagi prosesnya, semangat, ingat lagi prosesnya. Proses waktu kamu ngejalanin itu kayak gimana. Tuhan tuh kasih kalian kesempatan biar kalian bisa belajar di situ dan biar kalian bisa menyelesaikannya. Jangan mengeluh dulu sebelum kalian dapat nilainya dan selesaikan. Kan YJ, kita Halo, balik YJ. lagi ke segmen YJ antar peserta. Jadi peserta yang kita antar kali ini sebenarnya hanya menggunakan jasa YJ, yaitu visa ya. Untuk visa kita bantu untuk mempersiapkan dokumen dan masih banyak banyak halnya yang lain. Dan peserta yang satu ini tuh mengikuti program yang baru di telinga orang tuh jarang sih gitu kan, yaitu program Umschulung. Oke, mari aja kita langsung kenalan dengan Satria. Hai. Bahasa Indonesia. Bahasa Belanda boleh tuh. Boleh. Hoi allemaal, mijn naam is Satria Randy Pradana, aber die Leute nennen mich Randy. De mensen noemen me Randy, ik kom uit Indonesië. Ja, ik woon in Java. Ik ben super dankbaar voor dat ik nu een visum en ook een ticket heb. En ik heb ook super dankbaar voor de JAIJ teams. Die hebben me heel veel geholpen om terug naar Europa te komen. Dus ja, dat is super trots op ze. En ik wil graag dat ze ook mee kunnen gaan. Dankjewel.
aku berasa nonton film bahasa Belanda Jerman gitu ya. Kita butuh translate gitu. Translate gitu. Ya. Langsung tak ada di bawah sini ya. Tadi ceritanya aku ngomong ya, namaku siapa, terus aku sedikit ngomong bahasa Jerman sedikit, makanya agak lupa kan karena kan mirip-mirip gitu kan. Iya, benar. Nah, tapi aku udah. Terus tadi ngomong ya, aku di sini ngapain? Aku dapat visa dan dapat tiket. Aku bilang terima kasih banyak buat teman YIJ yang udah bantu aku buat bisa kembali ke Eropa. Aku sangat bangga sekali sama kalian dan semoga kalian bisa nyusul. Amin. Secepatnya. Amin. Oke deh, jadi Mas Satrio ini udah pernah masuk di salah satu segmen YIJ ya, yaitu betul. podcast. Jadi Podcast. jangan lupa buat nonton ya, karena detailnya akan di sana. Nah, mungkin ada beberapa kawan YIJ yang belum kenal nih sama Mas Ya. Satrio gitu, dan perjalanannya tuh gimana sampai akhirnya bisa di sini nih ya sekarang mau berangkat. Panjang sekali ya. Mungkin ya bisa diceritain sedikit Ringkas ya. secara singkat gitu Mas. Ya, siap. Sebelumnya aku udah dijelasin detailnya di podcastnya YIJ sebelumnya, tapi aku di sini agak sedikit merewind, mungkin mengulang. Ya, perjalanannya panjang dan aku berawal dari aku berangkat ke Eropa dengan program kapal pesiar tentunya. Terus aku kembali karena ada suatu hal, karena visaku waktu aku ada sedikit unfall bahasa Jermannya atau kecelakaan lah. Aku bilang kecelakaan. Apes. Aku dapat apes di sana tuh. Unlucky moment yang mana aku harus pulang ke Indonesia lagi karena visaku ditarik sama konsulat Jerman yang ada di Amsterdam. Dan karena suatu momen ya, kalian harus nonton tuh di website di podcastnya YIJ. Oke. Terus aku akhirnya memutuskan untuk ke YIJ setelah pencarian beberapa tenaga bantu yang pengen membantu visaku karena aku pulang itu aku sudah bawa betrip atau bawa tempat kerja yang mau memperkerjakan aku di sana. Tapi aku nggak tahu birokrasinya seperti apa karena birokrasi di darat beda dengan birokrasi di air atau di laut di kapal. Nah, terus aku ketemulah dengan tim-tim yang cantik-cantik ini dengan YIJ. Terus mereka bilang bisa untuk bantu siapkan aku buat bisa kembali ke sana, dokumen, terus persiapan bahasa, terus juga persiapan visa lah intinya. Lalu ya berjalan dengan sangat tidak mulus tentunya. Nanti kita banyak ulik ceritanya. banyak sekali dramanya ya di situ. Sampai saat ini alhamdulillah aku bisa dapat visa dan bisa terbang lagi ke Eropa, tempatnya ke Jerman. Oke deh. Oke Mas, ini kan program Umschulung ini kan baru banget nih, Ya. baru terdengar gitu. Boleh dijelasin sedikit nggak program Umschulung itu apa? Oke, program Umschulung itu kurang lebih itu sama dengan Ausbildung, namun Umschulung itu dilakukan oleh orang yang pernah belajar pada bidang tersebut. Contoh nih, kalau Ausbildung kan yang dari awal, karena bedanya adalah ada Berufsschule-nya dan tidak ada Berufsschule-nya. Iya. Kalau Ausbildung dia ada Berufsschule-nya. Berufsschule itu kayak sekolah teori ya. gitu. Kalau Umschulung itu nggak ada. Jadi kita hanya merewind materi atau kita diingatkan kembali lah betrip atau bidang pekerjaan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Oh. Karena contoh aku dulu kan Abschlussnya atau aku kan lulusan perhotelan tuh. So aku juga punya pengalaman beberapa di bidang perhotelan. Namun karena harus masuk Jerman, itu standarnya harus disamakan dengan standar Jerman, jadi otomatis aku harus retraining lagi. Oh. Jadi program Umschulung, tapi tanpa Fachschule ya, Berufsschule-nya. Jadi kalau Ausbildung kebanyakan 3 tahun, aku 2 tahun. Oh. Gitu. Nah, ini Mas kan dari proses itu kan banyak banget ya, mungkin Mas dari belajar bahasa, terus pencarian betrip juga Ya. dan lain-lain bisa. Menurut Mas, di mana sih proses yang buat Mas ngerasa kayak, aduh ini titik terendah gue nih, gitu. Titik terendah aku ada 2 sih titik terendah sebetulnya. Yang pertama tuh waktu aku pulang sih dari sana. Karena bisa dibilang ya aku baru ngalamin kegagalan yang luar biasa. Dan aku nggak hanya kehilangan kesempatanku, tapi aku juga kehilangan, ya bisa dibilang salah satu orang yang aku sayang gitu. Aku kehilangan itu gitu. Jadi ya aku kehilangan itu dan itu tuh kayak bersamaan gitu. Oh. It's breaking my
God Iya. ever gitu. Jadi ya lagi-lagi semangat dari orang tua yang di rumah, dari orang tua yang di Belanda juga, terus tentunya semangat dari Tuhan. Pastinya Tuhan sangat-sangat luar biasa, jadi aku bisa punya tenaga lagi, power lagi buat survive gitu loh, buat ngejar mimpiku lagi. Nah, terus juga yang kedua, tentunya pada saat proses visa. Kenapa tuh proses visanya, visanya Mas? itu karena nggak, ya bisa dibilang nggak gampang ya, karena banyak sekali drama. Oke lah, birokrasi ya. Terus juga itu kenapa mungkin suatu proses, kalau kamu mau ke tujuanmu terserah mana aja, contoh Jerman lah, itu tuh nggak ada yang instan gitu loh. Benar banget. Itu nggak ada yang instan dan prosesnya lama. Pertama, oke, aku ngajuin, aku dapat termin. Waktu itu peraturan kedutaan masih peraturan yang lama, dapat termin itu sekitar 3 bulan lah. Dan itu aku udah ngajuin dari November, aku baru dapat tuh Maret, bayangin. Mau banget ya. Terus setelah itu proseslah visaku, dan visaku di situ banyak dramanya. Pertama, aku kekurangan Umschulungplan, yaitu planning aku di sana programnya seperti apa, ngapain aja. Terus yang kedua, aku kekurangan Bescheinigung Unterkunft Bescheinigung. Jadi kayak Unterkunft apa ya? Keterangan tentang akomodasi aku di sana. Jadi kayak di sana aku tinggal ya. gaji aku dibayar di berapa, terus juga akomodasi aku yang harus dibayarkan di sana berapa, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya itu sudah tertera di kontrak, tapi nggak apa-apa. Kedutaan memang suka berdrama kok. Nah, terus yang terakhir itu asuransi ya. Itu aku hampir nyerah. Aku pokoknya hampir nyerah di situ. Kenapa, Mas? Itu kayak, aduh, kayaknya ini emang apa sih ya? Kayaknya Tuhan marah deh sama aku gitu. Kayaknya kayak aku sempat berpikir negatif gitu, kayaknya Tuhan marah deh sama aku gara-gara aku pernah nyanyiakan kesempatan kemarin yang pertama kan. Oh, yang waktu di pelayaran itu ya? Pelayaran itu, terus ya mungkin Tuhan marah sih, ya udah tuh. Aku plus gitu lah, aku mau cari kerja aja lah di sini gitu. Ternyata di momen dimana aku udah pasrah, udah nyerah, itu kayak Tuhan maha baik, dia langsung kasih gitu. Langsung pasrah itu aku dapat email kalau aku harus ngambil visa aku, sudah sujud aku. Enggak. Nangis ya nih, Mas? Iya, waktu itu nangis sih. Waktu itu nangis. Sorry. Ini kayak sedih gitu loh, kayak aku langsung meluk orang tua aku langsung nangis gitu, nggak percaya aku bakal balik ke sana gitu ya. Dan aku udah kayak janji pada diriku sendiri, aku nggak akan ngecewain gitu. Aku akan menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Ya. Oh gitu. Oke, jadi waktu itu berarti Mas nunggu terminnya yang lama ya, sekitar 4 bulan ya? 4 bulan. So, aku juga dapat kabar katanya tripnya bolak-balik ke dutaan ya? Iya, ya itu Denny itu sampai, ya bisa dibilang marah sih. Nggak marah sih, cuma gedek aja gitu. Cengkel gitu. Gedek. Scheiße. Dia itu sebel karena kenapa kok kedutaan nggak langsung ngabarin aku aja gitu. Kenapa kok kedutaan nggak langsung telepon aku? Karena di situ sudah tertera nomor aku. Aku juga sudah menyebutkan kalau memang mereka ada pertanyaan, mereka bisa langsung hubungi aku gitu. Nah di situ aku nggak bisa apa-apa karena mungkin itu kemauan kedutaan kan. Terus yang terakhir, alhamdulillah banget, aku ngerasa berterima kasih sama Herr Oci, sama Kak Arinda, Kak Alivia, ya yang udah bantu aku banget buat bikinin Umschulungplan, buat follow up terus ke Denny, buat meyakinkan kalau ini prosesnya sudah tinggal 1 langkah lagi gitu, kayak I don't know how to say thanks gitu sama mereka. Oke, Mas, aku mau nanya nih, ya kan Mas pernah berada di pelayaran gitu ya, maksudnya kan waktu itu ekspektasi cukup tinggi juga nggak sih waktu Mas di pelayaran gitu? Ekspektasi gimana tuh? Ekspektasi mungkin di sana bakal asik gitu, bakal bertahan lama, mungkin dari apa sih kenyamanannya kah, atau dari banyak faktornya lah gitu kan? Ya. Oke, tapi kan ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi Mas kan. Nah, apa sih yang
disiapkan supaya Mas itu nggak kecewa ketika ekspektasi itu nggak Yes, tercapai gitu? Oke, aku sih yang aku siapkan, aku kembali lagi cerita kayak memang mungkin waktu itu aku kurang dewasa ya, menyikapi masalah itu kurang dewasa. Yang kedua juga ekspektasiku mungkin karena aku baru pertama kali ke Eropa, disangkanya itu like kerja di sini gitu loh. Ya, fine gitu loh, oke aja lah. Ternyata shifting kulturnya luar biasa beda. Dan antisipasiku sekarang adalah lu mau ke Eropa, lu mau kerja ke Eropa, jangan samain sama Indonesia. Jadi lu udah siapin mental kalau lu bakal nemuin masalah yang besar di sana. Kita kayak prepare buat dapetin atau buat menghadapi skenario yang terburuk dulu gitu. Aku udah siap dan aku udah tahu gitu di bidangku aku bakal ngadepin resiko kayak gimana di sana. Aku udah siap gitu loh. Terutama aku udah belajar dari pengalaman sebelumnya. Dan intinya bahasa Jawanya tuh jangan meletre. Jangan aleman lah ya, karena kamu akan bekerja di negara orang jauh dari rumah dengan budaya yang sangat berbeda. Siapkan mentalmu buat menghadapi masalah dan buat menyelesaikan masalah itu gitu. Intinya kalau lu udah dapat, selesaikan, sesuaikan, gimana ya, belajar buat beradaptasi sebaik mungkin. Nah, misalkan ya nih Mas, kayak aku kayak misalkan nggak sesuai ekspektasi nih. Terus kayak gimana sih cara balikin semangatnya lagi? Kan biasanya orang pasti kayak dia biasanya menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan dan lain-lain gitu kan. Nah, ini gimana sih biar kayak tetap istilahnya ada bahasa Jawa, tetap legowo, tetap tenang dan berusaha untuk bangkit lagi. Itu pernah aku alami sebelumnya. Sebelumnya pernah aku alami kayak aku udah kehilangan semangat dan udah kayak anjir gini amat men. Hidup. Tapi waktu itu aku kalah gitu, dengan ego. Benar. Nah sekarang ini mungkin dari situ belajar ya Kak. Aku mikirnya gini, kalau kita dapetin sesuatu itu nggak mudah, itu kita akan berusaha untuk mempertahankan itu gitu loh. Kayak contoh ya, yang kemarin aku mendapatkannya dengan jalan yang alhamdulillah mudah. Kalau sekarang itu aku mendapatkannya dengan cara yang nangis-nangis lah mungkin. Jadi ingat lagi prosesnya, semangat, ingat lagi prosesnya. Proses waktu kamu ngejalan itu kayak gimana. Terus juga lihat, bersyukur aja karena di luar sana, jangankan di luar sana ya, di Messi AIJ aja ada berapa orang yang mengharapkan gitu loh, lambaian tangan kedutaan untuk memanggil mereka dengan panggilan come on you got your visa. Jadi kayak menurutku itu suatu perjuangan yang nggak mudah gitu. Dan itu tuh balik lagi kayak waktu itu aku sempat bilang, Tuhan tuh kasih kalian kesempatan biar kalian bisa belajar di situ dan biar kalian bisa menyelesaikannya. Jadi jangan mengeluh dulu sebelum kalian dapat nilainya dan selesaikan. Quotes of the day guys. And alles kommt im richtigen Moment. Itu yang paling aku quotes of the year bang ya, alles kommt im richtigen Moment, yang artinya semua akan datang di waktu yang tepat. Benar, karena semua orang tuh juga punya timeline-nya masing-masing, punya progresnya masing-masing yang berbeda-beda kan ya Mas. Betul banget. Jadi, Tuhan tuh bakal ngejawab semua doa kita kok. Hanya di waktu yang tepat aja. Ya, oke deh. Nah, sekarang nih aku nanya nih Mas. Sekarang ini ya, selain rasa yang sedih dan senang, apa sih yang Mas rasain? Apa nih? Aduh, rasa apa ya? Selain sedih dan senang. Selain sedih dan senang ya? Iya. Aku tuh sedikit grogi. Karena gini, aku tuh membayangkan kayak aku masuk ke kandang singa tanpa pawang. Kalau sebelumnya aku kesana dengan pawang, dalam arti dengan orang Indonesia lainnya. Oh. Jadi aku bisa
mempelajari si singa-singa ini lewat si pawang itu. Oh. Sekarang aku betul-betul masuk kandang singa yang mana nggak ada pawang. Hanya harapan Tuhan dan pertolongan Tuhan lah yang menjadi pegangan aku gitu loh. Yang menjadi kekuatan agar aku bisa menjadi pawangnya. Oke. Jadi ya grogi gitu. Karena Mas di sana juga Satu-satunya orang Indonesia dan pertama. Iya. Aku karena pernah ke sana dan hampir nggak ada yang berkulit coklat gitu loh. Oke. Dan berambut hitam. Ya mungkin aku harus membuktikan sih kalau Denny nggak salah gitu loh. Ngedatangin aku jauh-jauh dari negara plus 62 untuk bisa membuktikan kalau aku bisa berkontribusi buat dia gitu. Semoga aja, amin. Nah, nih Mas, berarti kan Mas termasuk pelopor pertama juga Iya. kan, berarti orang Indonesia pertama gitu ya. Betul. Semoga bisa membukakan jalan bagi yang lain. Amin, juga ya. amin. Oke. Ini juga aku sekalian mau apa ya? Mau membawa dokumen ke Denny yang mana akan menjadi jalan mungkin buat yang lain biar bisa nyusul di Batrip aku. Semoga aja. Galnya gede loh. Berapa tuh? Kalau boleh tahu sih Mas. Aduh. Kayak 1000 soy euro lah pokoknya. berapa itu Mas? Karena nggak ngerti. 1000 sekian ratus euro. Ya pokoknya lumayan. Nanti ya kita cari tahu sendiri. Ya cari Mas. tahu sendiri aja. Gak enak kalau dikasih tahu di sini. Pokoknya gede aja. Datang aja gitu. Oke deh. Nah, nih Mas, sebagai mungkin penutup juga karena kita juga udah mungkin harus siap-siap ke sana. Ya. Oke, jadi untuk yang terakhir ya, karena kan mungkin aku mau minta pesan buat teman-teman kawan YJ yang mungkin sekarang lagi berproses juga, lagi ada yang ujian, lagi ada yang nunggu visa juga, pasti kan merasakan apa yang Mas rasakan juga, ketakutan tersendiri. Betul. Gitu kan, nunggu visa gitu. Boleh nggak dikasih pesan-pesan buat mereka nih Mas? Oke, aku paham banget sih. Karena aku juga kemarin sempat 2-3 kali itu nginep di mesnya YJ dan aku lihat semangat belajar mereka juga bagus. Kita semua sedang berproses sih. Jadi balik lagi tadi, alles kommt im richtigen Moment. Semua datang di waktu yang tepat. Semuanya akan datang. Selagi kalian stay on the track, kalian memang di jalurnya, itu akan datang gitu. Dan kuncinya ya memang sabar. Kalian memang harus sabar, nikmati prosesnya. Jangan orientasi kalian itu jangan hasil gitu. Karena contoh kalau kalian udah dapet kue nih, kalian makan, udah kenyang, ya kalian mau ngapain lagi? Kalian akan mendapatkan tantangan baru yang lain. Tapi coba buat nikmatin prosesnya gitu. Buat nikmatin bahwa selama proses itu sebenarnya Tuhan tuh sedang memberikan kalian pesan apa, sedang memberikan kalian pelajaran apa gitu. Apakah pelajaran buat kalian bisa sabar, buat lebih mendekatkan lagi sama Dia, atau pasti ada sesuatu hal yang ingin Tuhan kasih dulu sebelum akhirnya kamu sampai ke situ. Iya. Aku yakin itu, karena aku udah ngalami itu semua gitu. Yoi. Dan akhirnya kan dapet kan, pasti dapet kok, tenang aja. Oke. Gitu sih. Semangat terus pokoknya belajar, feel airfall. Ya benar, dan juga maksudnya journey-nya itu juga akan dimulai pada saat di sana gitu loh. Ya. Jadi kayak Betul banget. Kalian ini tuh hanya proses untuk mendapatkan kunci aja. Kunci buat kalian buka pintu ke kandang singa. betul. Dan tantangan sebenarnya tuh setelah kalian masuk ke kandang singa itu, kalian bisa nggak jinakin itu? Paham kan maksudnya? sih kamu ya. Ya, tantangan sebenarnya ketika kalian di Eropa. Iya. Pokoknya tetap semangat. Kalau kalian dari awal aja udah nggak sabar, udah putus asa, gimana kalau kalian udah di sana? Benar. Ya. Tuhan tuh ngasih karena kamu siap. Oke deh. Oh iya, tadi punya ini nggak pesan-pesan buat teman-teman yang kapal juga? Oh ya, aku pengen. Aku sebenarnya kemarin tuh pas mereka tanyain terus. Mereka kan udah berangkat lebih awal tuh. Nah kayak
kapan Ren, kok kamu nggak berangkat? Karena kamu mau kerja di darat, ya mau kerja di darat, aku belum berangkat. Kayak sendirian gitu tuh. Monumental nggak? Iya, benar-benar. Gagap banget gitu. Makanya aku agak sedikit jaga jarak gitu. Sekarang akhirnya aku dapat berkat doa dan kesabaran, aku dapat juga akhirnya. Terus aku mau kasih pesan aja bahwa kalau kalian memang pengen kerja di darat, pergi kerja di daratan Eropa, bukan di kapal lagi, kalian harus pikirin kalian mau nggak. Kalian mau nggak buat ngelakuin prosesnya, buat ngeluangin waktu, tenaga, pikiran, buat belajar lagi. Iya. Tentunya bahasa. Iya. Buat belajar lagi, dan aku yakin itu butuh suatu keseriusan tuh, yang bukan juga dihadapkan oleh keadaan. Contoh ketika kalian sudah berkeluarga, aku saranin ya sudah fokus saja dengan keluarga gitu, dengan hal yang memang tidak mengganggu keluarga. Karena aku beruntung ya aku belum berkeluarga gitu, jadi aku masih bisa memberikan fokusku 100% ke proses ini gitu. Kalau kalian mau silakan, kalau kalian nggak mau lebih baik jangan, karena prosesnya tuh lumayan panjang. Memang hasilnya memang lebih besar, hak kerja yang kalian dapat juga aku yakin lebih bagus, tapi itu semua diimbangi dengan proses yang kalian lalui. Ketika kalian di kapal, contoh kalian dibantu oleh agensi baik visa ataupun proses pengurusan dokumen lainnya. Nah, sementara di Indonesia itu kalian hanya dibantu, contoh ketika lewat YIJ kalian dibantu sampai ke betul-betul sampai ke depan pintu gerbang kedutaan, dan kalian harus kesananya kalian harus nyerahkan sendiri gitu. Iya. Belajar bahasa Jerman juga kalian harus belajar sendiri. Memang YIJ membantu untuk memfasilitasi belajar bahasanya, cuma kan tetap kesananya kalian harus belajar sendiri, motivasi kalian sendiri. Aku yakin itu butuh waktu dan spirit yang besar. Oke deh, oke. Mungkin sedikit boleh kasih say thank you buat siapa aja nih? Oke, aku terima kasih banget, dankeschön. Ini aku nggak tahu mau bilang thank you-nya tuh gimana buat YIJ tim yang udah bantu aku banget. Tentunya yang pertama tuh yang memang orang tuaku, terutama mamaku yang udah mendoakan aku banget bisa sampai sini. Terus juga gak kuat juga ya, tisu udah aku minta maaf juga sih sama my ex yang pesan untuk ya memang proses ini aku ya harus kehilangan sesuatu gitu. Terus juga sama tim YIJ, Heroci. Aku nggak tahu harus bilang makasihnya gimana, cuma aku kebaikan Heroci akan dibalas lah oleh Tuhan gitu. Makasih banget Heroci, Kak Arinda, Kak Alifa, dan kalian semua yang udah mengantarkan aku sampai ke sini. Dengan senang hati kan. Aduh, luar biasa banget buat aku gitu. Makasih banyak. Semoga kalian bisa menggapai cita-cita kalian, bisa nyusul ke negara yang kalian inginkan. Amin. Kalian tuju program yang kalian dambakan gitu. Tenang aja, semua akan datang. Tuhan pasti menjawab. Nur in richtigen Moment. Cuma di waktu yang tepat aja. Iya. Semangat. Iya, benar lagi. Makasih. Ayung juga, makasih udah milihin tim yang luar biasa. Really proud pokoknya buat YIJ. Oke deh. Makasih ya. Oke deh kalau Nieja, pokoknya always believe in your process ya. Pokoknya percaya dengan proses yang kalian lakukan. Fight your own battle, dan percaya semua orang punya waktunya sendiri ya. Oke. Kalau gitu kita tutup acara segmen YIJ Antar Pesawat ini sekarang, karena kita udah harus ke sana ya, harus check-in. Kalau gitu see you in next segment. Cheers. Cheers.